Kalau Yesus itu Tuhan, terus bapaknya Yesus yang mengutus Yesus Tuhan juga. Iya. Oh, aduh. Kalau ada Iya. yang begini gue diam dulu ah. Oke. Bang, Diam dulu tua bangkah. Ya, gimana? Enggak, ini ngomong serius. Ya. Gini. Ya. Mending saya jujur ya. Saya jujur. Memang jujur itu menyakitkan. Meskipun kalian hina saya pun, kalian apapun pun kan saya terima itu gitu loh. Gini. Yang menyuruh oten-oten yang kalian bilang itu masuk untuk menghina Rasul kalian itu segala macam itu dari saya. Ya. Itu saya. Itu saya menyuruh mereka. Anda bayar atau tidak itu? Dibayar atau Saya tidak? bayar. Saya bayar. Terkecuali si Rasmi. Si Rasmi nggak saya bayar. Nah. Berapa orang itu yang Anda bayar? 25 orang. Oke. Bisa menyebutkan nama-namanya bisa? Ntar saya kirimkan rincinya sama si Fandi. Oke. Nanti Nilainya lumayan apa gimana? Itu tidak perlu Anda ketahui. Itu hak saya. Oke. Baik. Lanjut. Makasih. Jadi gini ya. Biarkan saya berbicara dulu. Nah, gini. Saya berbicara seperti ini bukan untuk membutuhkan keyakinan sebagai Kristen. Saya yakin dengan Tuhan saya. Kita punya keyakinan dengan Tuhan kita masing-masing, betul tidak? Ya. Kalian yakin dengan Tuhan kalian, saya yakin dengan Tuhan saya. Cuman gini, ya mungkin inilah terakhir saya untuk masuk ke komal-komal manapun, dan mungkin saya nggak buka TikTok lagi karena banyak habis waktu saya dan waktu keluarga saya, waktu saya habis segala macam karena mikir hal yang tidak penting. Nah, jadi kesimpulannya kayak gini. Nanti ketika saya udah nggak ada lagi di TikTok ini, kalau ada mengatakan nama saya, berarti itu bukan dari saya, ya, karena tugas saya untuk menyewa orang yang 25 orang itu sudah habis. Ya, saya minta maaf sama kalian kalau saya pernah yang menghujat kalian seperti Fandi, Pak Perah, Bang Handi, Bang Bible, Bang Alif, Akang, terus Bang Zuma, dan Uni Rifa. Saya minta maaf. Ya, dan mungkin ya saya nggak mau lagi ikut campur tentang yang dianut sama keluarga saya. Mungkin nanti akan saya tutupilah itu dari keluarga saya masing-masing gitu loh. Mungkin saya nggak mau mempersalahkan kepercayaan keluarga saya tadi. Tujuan saya masuk itu kan karena itu. Karena keluarga saya seperti itu kan. Jadi tujuan saya itu pengen itu tujuan saya yang sebenarnya gitu. Dan saya nggak mau ikut campur lagi tentang apapun yang dianut sama keluarga saya itu. Nggak, saya nggak mau lagi ikut campur soal itu. Dan soal si Rasmi pun, ya memang saya yang menyuruh dia juga untuk menghujat. Ya, mungkin ini ya buat Bang Zuma juga, semua orang di sini. Ya, saya nggak akan main TikTok lagi karena kan banyak hal-hal penting yang harus saya kerjakan. Saya nggak mau lagi karena ini ya adik saya yang saya sayangi juga akan terguncang gitu. Yaudah ya, salam. Olan. Ini ditanya atau turun ya? Termasuk pendeta tadi itu Anda, nanya. Turun ya. Apa maksudnya dia ngebayar orang 25 itu dari kapan? Dari tanggal berapa? Dari dulu atau baru-baru? Ya itulah yang mau ditanya tadi, tapi yang sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini, pertama buat Olan minta maaf juga ya Olan. Udah turun Udik? Ya nggak apa-apa, dia pasti nyimak di bawah. Yoga juga nyimak dan Olan juga nyimak. Pertama saya minta maaf juga. Minta maafnya bukan karena saya ini ya Olan ya, tapi saya minta maaf karena saya tidak bisa mengikuti apa yang kamu mau. Pilihan Yoga itu ada pada dirinya sendiri. Saya tidak pernah mengajak Yoga atau
memaksa dia ataupun membujuk yoga. Bahkan saya tidak kenal yoga sebelumnya, sebelum kami bertemu di Komal ya Olan. Intinya saya minta maaf kalau ternyata apa yang dipilih yoga itu membuat kamu sedih. Tapi sejauh sepemahaman saya, sepengetahuan saya, adik kamu itu orang yang sangat mencintai kamu, Olan. Ya, yoga sangat sayang sama kamu. Apapun yang kamu lakukan, bahkan yoga sendiri mengatakan ke saya, dia tidak akan pernah marah, membalas, karena dia memang sayang sama kamu. Ya, dan ingat orang tua kalian dalam keadaan sakit. Semoga keluarga dan rumah tangga kalian semua baik-baik saja. Saya berharap juga kamu dan yoga kembali berbaikan seperti sedia kala. Dan juga buat sekolah, satu hal yang sangat penting harus saya sampaikan, jangan sampai kamu adik-adikmu membenci yoga. Gitu aja mungkin dari saya pribadi, karena yoga anak yang baik, dia sayang sama mamah kalian, sayang sama kamu, sayang sama adik-adiknya, dan dia tidak membenci kalian. Itu aja Olan ya. Semoga kita tidak pernah bertemu lagi dalam ruang atau Komal, karena saya tidak mau juga memancing kemarahan kamu, dan saya juga tidak mau menghadapi kamu lagi gitu. Oke, itu aja. Terima kasih untuk Olan spesial. Yang jelas selama ini di Komal manapun yang terafiliasi dengan API, siapapun dia itu kami nggak pernah ada rasa dendam. Umat Islam itu pemaaf. Apapun itu, menghina personal siapapun, tapi kalau lu menghina nabi kami, menghina sembahan kami, ya memang agak berat untuk maafkan, tapi resikonya adalah hinaan itu kembali kepada Anda. Ya segeralah bertobat, minta ampun kepada Sang Pencipta. Itu sih dari saya. Makasih. Ya, aku juga mau nambahin supaya panjang. Sama soal Olan yang tadi dan segala kisahnya itu, kisah yang naik ke TikTok, nyawa penghujat. Dramanya kurang seru, Olan. Masih ketutup sama drama Pak Zul dan Valen. Begitu. Dan Kores menunggu drama-drama berikutnya dalam dunia lintas iman. Lanjut. Nih, orang degil ini. Paling seneng kalau ada geger. Mancing-mancing kerusuhan Bang aja. Kores, tua bangka kau apa Bang Kores? Apa? Tapi ntar dulu. Jangan gitu. Tapi kalau ini benar kata si Olan, dia sudah membayar 25 orang untuk menghujat. Artinya dugaan kami selama ini memang terorganisir, berkelompok-kelompok, tapi berorganisir baik dari kalangan bawah maupun dari kalangan akademik. Jadi Islamofobia itu merasuki semua sendi-sendi lapisan mereka. Sekali lagi, Bang Andi nggak mau ditanya dia, internal juga mungkin dia sudah masuk itu. jadi mulai dari kampus sampai ke bawah. Olan sendiri apa dia benar atau dia berbohong? Termasuk mungkin juga pendeta yang dia anggap tadi kalau bisa mengalahkan Bang Juma, dia tetap menjadi Kristen. Tapi kalau pendeta ini terkalahkan oleh Bang Juma, dia akan bersyahadat. Tapi karena setelah dia tahu Bang Juma dia yang hadapi, ya pendetanya mundur. Artinya si Olan selama ini rugi dalam segi materi waktu. Karena semua yang dia bayar itu tidak bermanfaat. Rugi segala-galanya. Ya semoga Olan bisa minta ampun segera mungkin, agar selama ini yang dia hujat mulai dari Nabi kami, Allah Subhanahu Wa Taala juga Sang Pencipta, segera bertobatlah. Semoga Olan mendapat hidayah. Itu sih dari kami. Lanjut. Saya boleh sedikit ya. Silakan Kanda. Kalau kita umat Islam ini, apalagi kalau sudah ada yang minta maaf seperti itu, Al-Quran menjelaskan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa jazaa'us sayyi'ah
sayyi'at mithluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan kata Allah, innahu la yuhibbuz zalimin. Allah sungguh tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi saudari Ola minta maaf, kita sudah maafkan terkait dengan ucapannya kepada Rasulullah, ucapannya kepada Allah, itu haknya beliau karena beliau masih kufur, masih kafir. Urusannya dengan pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang menjadi permasalahan introspeksi diri, ya. Kalau sudah menghujat dengan bayaran, lalu kemudian memicu orang lain melakukan hujatan dengan bayaran, maka harus disadari oleh Olan, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Itu perbuatan yang tidak mencerminkan agama yang baik. Nah, apakah itu oknum? Apakah itu oknum kemudian? Kurasa juga bukan. Karena itu adalah bagian daripada amanat. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Salah satu cara untuk menjadikan orang keluar dari akidahnya adalah menghujat, menista, merendahkan, dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada amanat. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, itu juga adalah bagian daripada metode. Jadi, ya saatnya saudari Olan ini introspeksi diri. Kalau bisa belajar Bible, perdalam lagi Bible, dan banyak-banyak belajar Al-Quran. Baca aja terjemahannya dulu. Cabut kata-katanya bahwa tidak mau lagi masuk TikTok. Karena ada masa di mana saudari Olan akan rindu untuk bicara dengan Fandi, Dinda Fandi, Bang Handi, dengan Ahisugi, Dinda Vera Estar, Ustadz Alif, Dinda Rifa, Akang, dan seterusnya. Dan bahkan mungkin saudari akan kangen dengan saya. Kangen dalam arti kata untuk berdiskusi, mendengarkan penjelasan-penjelasan saya kemudian. Jadi cabut kata-kata itu, silakan belajar. Kami di sini siap menerima Olan kapanpun itu, mau bahas apapun itu, dalam tataran yang lebih baik. Kita diskusi yang elegan, kita diskusi yang tujuannya untuk memberikan edukasi. Tidak menutup kemungkinan kalau Allah meridai dan Allah memberikan hidayah dari keturunan saudari Olan, bisa jadi menjadi seorang ulama besar, menjadi tokoh agama Islam, menjadi seorang yang kemudian berguna bagi bangsa dan negara kita serta agama Islam itu sendiri. Tidak menutup kemungkinan. Siapa yang bisa menolak ketika hidayah itu datang? Apatah lagi tadi saudara sudah melakukan pernyataan syahadatain meskipun dalam bahasa Indonesia. Bersaksi bahwa Tuhan yang umat Islam sembah adalah Tuhan yang benar. Bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang betul. Itu sebenarnya sudah syahadatain itu. Maka karena itulah lembutkan hatimu, belajar Islam dengan baik. Jangan lihat Islam dari kelakuan penganutnya, tapi lihat Islam dari kitabnya. Selayaknya kami tidak melihat Kristen dari oknumnya, kami melihat Kristen dari kitabnya. Maka belajarlah untuk itu. Sekali lagi, cabut pernyataannya dan tidak akan mungkin dan tidak mau lagi masuk ke TikTok, jangan. Karena ada nanti rasa rindu, rasa kangen kepada saudara-saudara kita yang ada di sini. Ingat, Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kami penganutnya, maka sebisa mungkin kami bisa menjadi rahmat untuk saudara-saudara Kristen. Bukan menjadi duri, bukan menjadi musuh dan seterusnya. Ya, sekira begitu dari saya. Saya juga salam kenal Olan. Terima kasih selama ini udah berdiskusi, udah berbicara, udah kenal, dan menjadikan dunia berapologet ini memiliki warna yang ya menurut saya juga unik. Ya, Anda membawa warna, Anda membawa situasi yang berbeda dengan situasi Bampol,
situasi orang-orang yang munafik, orang-orang pengecut, orang-orang yang cari ria, orang-orang yang kejar tenar, orang-orang yang ingin kemudian dipuji dan hanya mengutamakan jempol dari orang-orang. Anda membawa warna lain. Oleh karena itu saya mewakili Apologet Islam Indonesia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Saudara Olan beberapa hari yang ini, dan juga seperti nasihat Dinda Rifa, jaga kemudian keharmonisan rumah tangga Olan dan adik Yoga, dan kami di sini doakan ibu supaya ibu bisa cepat sembuh, menjadi orang tua yang sehat, menjadi pengayom terhadap anak-anaknya. Demikian dari saya ya, dan mohon maaf secara pribadi kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Demikian, silakan yang lain. Bang Handi, Dinda Fandi nanti coba minta nama-nama yang beliau minta untuk 25 orang itu untuk menghujat Islam. Siapa ndak? Iya. Siapa man? Ya paman. Ada-ada aja ya kisah Olan ini, Olan dia kata dia, Olan dia. Kadang-kadang lucu aja. Semoga lah dapat hidayah. Adiknya juga ya kita doakan, adiknya Yoga 2 orang cewek, 1 cewek 2 orang ya, 1 SMA 1 SMP. Semoga juga dapat hidayah. Ada loh ternyata adiknya juga cewek. Enggak ngomong-ngomong dia. Ada 9 orang dia. Dia anak ke-7. Adiknya 1 SMP, 1 lagi SMA. Gitu cewek dua-duanya. Sama kelas 3 kan yang satu itu? Kok aku tahu? Iya dong. Naik Yoga. Naiklah. Oh, Hasian, naik. Naiklah, nggak apa-apanya. Mana ada di sini debat-debat kita. Udah selesainya debat. Ya kan? Udah selesai kan Iya, debat kan? Selesai. Semoga Istirahat Mama juga. Yoga juga ikut ya. Ikut dapat hidayah. Semoga tulang-tulangnya dan tulangnya, tante-tantenya, kakak-kakaknya. Amin. Itu Olan dibawa minta naik lagi tuh. Ya udah naikin aja. Katanya dia mau menyebut nama-nama yang 25 itu. Oh, mantap. Mana dia? Itu kan harapan gue doang yang ngomong, ada apa enggak gitu loh. Kupret. Bang Handi dipercaya ini kita udah serius. If ini Bang Handi nih. Bukimai. Chris, Nggak terus boleh gue masih di YouTube lo, nggak bener lu. Itu nggak Oh, boleh. salah ya? Apa itu artinya? Jangan. Kelvin, istighfar kamu. Jadi tadi berarti si Olan itu bayar pendeta tekor dong. Udah bayar pendeta untuk mengalahkan Banjuma. Pas Banjuma lagi dia sebenarnya udah masuk sini, dia denger waduh bahaya ini. Iya. Ada pendeta seruat itu juga kayaknya dari si Olan dia. Pendeta seruat. Kan pendeta seruat itu baru muncul baru-baru ini kan. PT Seruat Ini itu. dua. Ada Suat sama dari, kan dua-dua dari Kupang itu. Iya. Yang Yunus siapa? Itu dari Kupang juga. Yang open camp sama Bang Zuo waktu itu. Bentar, ini Chris Muslim apa Kristen, Chris? Kristen ya, udah dibuang tadi. Ini yang nanya tadi sama Bapak. Udah dibuang tadi. Oh, Lagi banyak masalah berarti tuh bocah ya. Si memori itu si Olan dia tidak mengakui kenal Olan, tapi si memori itu hadir ketika Olan sedang ini. Nah, satu lagi tuh yang siapa namanya kok selfie yang kemarin itu Dek. Pandi yang dari itu yang ngamuk-ngamuk sama aku itu. Itu Ya, kawan-kawannya. memori kan, memori. Bukan memori nggak mau mengakui Olan. Pen itu kan pendeta juga. Pen. Iya.
Olan Ini itu saya Uni dikasih foto sama Oten sendiri. Katanya sih ini foto si Olan, kata si nggak Oten usah lah itu. kan, nggak usah di ini. Enggak, bukan mau disepil Uni, bukan. Bener apa enggak gitu, saya nggak tahu ini bener enggaknya. Nggak usah, biarin aja. Susilawati. Mereka itu keluarga besar, Akang, dan keluarga besar yang maksudnya itu yang tidak pernah ada problem masalah-masalah gitu. Jadi dengan mualaf yoga ini cukup mengguncang keluarga mereka karena yoga termasuk yang ini di keluarganya gitu, yang produktif lah. Kemarin ngobrol sama saya, sama Bang Pandi, sama Mbak De sampai subuh tuh. Halus banget bahasanya, nggak ada hujatan, nggak ada apa-apa tuh bocah. Anak itu sebenarnya baik, cuman karena kebencian itu tadi, dia tuh nggak terima yoga itu mualaf. Yang paling nggak terima itu Olan. Nah, sekarang kan udah tahu adiknya juga udah mulai. Ya maksudnya yoga kan dia yoga di polos ya, dipikir dia sosial media ini mungkin orang nggak nonton. Yang ngasih tahu ke keluarga dia itu loh orang sekampung dia sendiri yang nonton kita ini. Bahkan dia hampir kolaborasi sama Lina Wijaya loh si Olan itu. Nah gini ceritanya yang lucu. Jadi waktu itu aku kan teleponan sama Olan kan. Terus tiba-tiba ini kuhadapkan kau sama pendetaku. Aku pikir siapa pendetanya, taunya Lina Wijaya. Ya nggak berani lah Lina Wijaya masuk ke telepon aku. Lina Wijaya ketemu di Bandung aja aku tantangin debat aja dia mencret katanya. Janganlah debat itu katanya. Si Lina Wijaya mau dihadapin ke aku ya pecah lah bokongnya sama aku kubuat. Enak aja. Definisi Tuhan aja si Lina Wijaya aja ngaco. Iya kaget aku kan disambungin kan aku telepon kan. Ya anak nelpon siapa ya? Lah si Lina Wijaya nih hadapi pendetaku katanya. Oh ini pendeta kamu. Itu lucu. Terus aku dikasih tahu sama si Yoga. Uni kata Yoga, si Olan udah tahu nomor Lina Wijaya loh. Dia dapat nomor Uni dari Lina Wijaya katanya. Oh, berarti gini, ini analogi saya nih ya, ini asumsi bukan fitnah ya, ini hanya asumsi saya. Berarti yang 25 orang itu termasuk Lina Wijaya kayaknya. Soalnya Iya kan itu udah ada kata si Olan komunikasi instan. gini, kamu hadapi pendeta aku, siapa pendeta kamu kataku kan. Tiba-tiba diteleponin bertiga masih ada nih rekamannya sama aku nih apanya rekodnya. Hah, Lina Wijaya kataku. Ya elah kataku. Puterin nih, coba nih, bisa nggak diputerin nih? Enggak, bukan rekaman. Maksudnya tuh aku punya buktinya gitu loh. Kan masuk itu teleponnya kan. Gak usah lah. Jangan lupa di follow Paman. Mas Pandi, tadi waktu di WA apa di DM sih apa informasinya itu tadi? Di WA Bang Andi. Hah? Foto, dia kirim foto. Chatnya pendeta. Ada Bang Zuma katanya. Ada Bang Zuma 05. Dia nggak mau naik. Nggak mau berhadapan dengan Bang Zuma. Karena hanya apa ya? Aduh lupa tadi. Hanya narasi menyesatkan kayaknya begitu dia bilang. Intinya kayak gitulah. Ya intinya gak berani lah. Dia buat alasan kan. Gitu Bang Andi. Oh cari alasan aja. Ya. Bilang aja takut gitu ya. Mestinya si Olan marah dong sama dia. Marah Gitu. kamu dari tadi Bang Andi. Ngamuk-ngamuk Tadi kan dia. dicaci maki Bang Andi. Oh, gua nggak denger tadi tuh. Oh, sampai anjing babi gitu sampai kayak gitu kok. Waduh, kebun binatang keluar. Iya. Dasar pastor anjing babi katanya. Bisa begitu ya. Ini Bang Meta dulu